Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Pidato Presiden Jokowi di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Uni Eropa di Brussel, Belgia, viral di media sosial. Dikutip dari rm.id, Jokowi berpidato dengan bahasa Indonesia, menohok Eropa. Jokowi bilang, kemitraan ASEAN dan Uni Eropa haruslah didasarkan kesetaraan. Jangan ada lagi pihak yang merasa berhak mendikte. Pidato Jokowi itu disampaikan di depan para pemimpin ASEAN dan Uni Eropa saat memberikan sambutan KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium Brussel, Rabu lalu. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Jokowi merupakan satu dari 6 pemimpin yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan. Di awal pidatonya, Jokowi menyebut kemitraan Uni Eropa dan ASEAN telah membuahkan hasil yang baik dan banyak tantangan yang sudah dilalui bersama. Namun Jokowi menyebut tidak semua hal berjalan baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan, kata Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, jika ASEAN dan Uni Eropa ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, ucapnya. Jokowi menambahkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan, ujarnya. September tahun 2022 ini, kata Jokowi, ASEAN Uni Eropa Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN dan 63 responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Sebanyak 69 responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan dan 97 responden berharap adanya percepatan perundingan Free Trade Agreement ASEAN Uni Eropa dan anggotanya. Jokowi mendorong kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa tumbuh dan makmur bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara, tegasnya. Pendiri Sinergi Polais, Dina Prapto Raharja, mengapresiasi pidato Jokowi. Dia mengatakan, sebuah hubungan diplomatik kadang mengalami dinamika seperti yang terjadi antara Indonesia dengan negara Eropa. Dalam hal nikel misalnya, dialog bahkan sampai ke pengadilan pun tak membuahkan hasil yang sesuai harapan. Menurut dia ada 2 faktor yang membuat hubungan Indonesia dengan Eropa mengalami dinamika. Pertama, menyangkut perang Rusia dan Ukraina. Eropa berkepentingan Indonesia ikut menekan Rusia. Kedua, Eropa saat ini sedang mengalami masa sulit karena dampak perang. Karena itu, Eropa akan bersikap populis. Mereka akan membela warganya. Video pidato Jokowi ini viral di media sosial. Di jagat Twitter, pidato itu antara lain diunggah oleh akun @paltiwes. Cadas ini pidato Pak Jokowi di depan Eropa yang gugat Indonesia untuk mendikte Indonesia soal nikel. Pakai bahasa Indonesia lagi, kicaunya. Unggahan itu mendapat banyak komentar dari warganet. Sebagian menilai Jokowi memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena itu berpidato menggunakan bahasa Indonesia di depan pemimpin dunia. @Bentang Imaji menyebut pidato Jokowi ini luar biasa. Ketegasan seorang Jokowi menggoncang Eropa, menohok pemimpin Eropa, sebutnya. @Sebutina menyampaikan hal serupa. Kata dia, Jokowi berani bicara soal kesetaraan di depan negara-negara yang selama ini merasa superior dan sering mendikte negara lain. Baru Presiden Jokowi yang berani melawan demi angkat derajat bangsa dan negara. Makin cinta, ucapnya. @Rianto_YB ikut memberikan acungan jempol. Gila, pidatonya to the point, tidak pakai basa-basi. Langsung menunjukkan kenyataan dan keprihatinannya, bukan kaleng-kaleng, kicaunya.
Inti pidatonya Pak Presiden adalah Eropa tidak bisa mendikte ASEAN. Jadi dibuktikan dengan menggunakan bahasa cadas, ucap @ft0017. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.